Kali ini kita akan membahas mengenai keamanan siber dalam administrasi publik internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi informasi saat ini sangat mempengaruhi perkembangan setiap negara dalam segala sektor. Aktivitas hubungan internasional saat ini mulai menghadirkan kecanggihan teknologi informasi sebagai media penghubung antara negara satu dengan negara lain. Tidak hanya itu, keamanan data dan privasi adalah aset penting dalam administrasi publik, sehingga tantangan terbesar yang harus dihadapi adalah melindungi data dari ancaman siber seperti peretasan, malware, dan serangan phishing, serta masalah privasi yang muncul disebabkan oleh penyimpanan, pengumpulan, dan penggunaan data pribadi. Selain itu, ketergantungan pada teknologi digital menjadi resiko bagi organisasi, pemerintah, dan masyarakat, berupa rentannya terhadap gangguan atau kegagalan sistem, pemadaman listrik yang dapat menghentikan operasi teknologi, kecanduan terhadap internet, dan dapat mengabaikan interaksi sosial. Dari urgensi-urgensi ini, akhirnya membawa kita pada kesadaran bahwa penguatan keamanan data yang efektif akan berujung pada meningkatnya efisiensi dan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan. Pada umumnya, serangan siber yang dilakukan pada suatu negara memiliki berbagai tujuan. Di antaranya adalah mempengaruhi ekonomi negara tersebut agar mengalami keterlambatan ekonomi, dan informasi yang didapat dijual belikan kepada negara atau organisasi lewat dark web. Salah satu negara yang pernah terkena cybercrime adalah Australia. Dan tidak hanya itu, Indonesia pada tahun 2013 pernah menggeser Cina sebagai negara yang paling banyak terkena serangan siber. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kominfo, pada tahun 2010-2013, kasus serangan siber telah mencapai 36,7 juta insiden. Data tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kasus serangan siber paling banyak adalah dalam bidang keamanan data pribadi masyarakat. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah hanya menggunakan UU KUHP, UU ITE, UU Perbankan, UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Konsumen, dan lain-lain. Tentunya kebijakan tersebut tidak spesifik dalam menangani sulitnya kasus kejahatan siber, sehingga dalam menangani kasus kejahatan siber akan cenderung lamban. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia masih belum juga membuat kebijakan pertahanan siber atau Cyber Defense Policy. Oleh karena itu, keamanan siber menjadi peluang dan tantangan dalam administrasi publik internasional yang baik. Penerapan kebijakan dan regulasi keamanan siber, peningkatan kesadaran pegawai, pemerintah, pelatihan tentang praktik keamanan yang baik, penggunaan teknologi keamanan yang canggih, dan manajemen identitas dan akses yang baik dapat melindungi data pribadi masyarakat dan infrastruktur publik dari resiko serangan siber. Administrasi publik mengalami perubahan dan adaptasi dalam menghadapi ancaman dan resiko dari adanya hacker internasional siber, dan dapat dikatakan keamanan siber dalam administrasi publik menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan sistem pemerintahan dan administrasi internasional yang aman. Maka dari itu, penting mengetahui ancaman dan risiko adanya hacker internasional serta bagaimana strategi keamanan siber. Ancaman serangan cyber dalam skala internasional tidak hanya menjadi ancaman besar bagi negara-negara yang memiliki indeks keamanan cyber paling rendah, akan tetapi negara-negara besar pun seperti Amerika Serikat pun tidak luput menjadi sasaran kejahatan cyber. Ancaman cyber threats telah menjadi masalah utama bagi bisnis di Amerika Serikat. Aktivitas seperti menggunakan ransomware,
serangan yang dilakukan bertujuan untuk meretas uang dari organisasi atau membocorkan informasi pribadi pelanggan dan karyawan. Pada tahun 2019, diperkirakan bahwa penipuan merugikan ekonomi global sebesar 5.127 triliun dolar per tahun, tanpa ada yang menunjukkan bahwa angka ini tidak akan terus meningkat. Ancaman dan risiko cyber dalam konteks administrasi publik internasional menjadi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Beberapa ancaman dan risiko utama adalah sebagai berikut. Pertama, serangan ransomware. Data penting dan sistem pemerintah bisa dikunci oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mereka meminta tembusan untuk mengembalikan akses. Yang kedua, pencurian data pribadi. Data pribadi sensitif warga negara seperti informasi kesehatan, data identitas, dan data keuangan seringkali menjadi target serangan siber. Yang ketiga ada spionase siber. Negara-negara atau organisasi tertentu mungkin menggunakan serangan siber untuk mencuri informasi rahasia seperti kebijakan strategis, data intelijen, dan informasi militer negara lain. Yang keempat di sini informasi dan manipulasi media sosial. Serangan siber yang menyebarkan informasi palsu atau mengarahkan opini publik dapat mempengaruhi keputusan pemerintah atau merusak reputasi sebuah negara di panggung internasional. Yang kelima, gangguan pada infrastruktur kritis. Serangan terhadap infrastruktur kritis seperti jaringan listrik, transportasi, atau layanan kesehatan dapat mengganggu pelayanan publik yang penting. Yang keenam, manipulasi data dan pengambilalihan sistem. Serangan ini bertujuan untuk mengubah data dalam sistem pemerintah seperti catatan keuangan atau database populasi. Ketujuh, risiko pada sistem keamanan dan pertahanan. Penggunaan jaringan dan sistem digital dalam pertahanan negara membuat risiko serangan siber di bidang ini meningkat. Phishing dan social engineering. Serangan phishing menggunakan teknik rekayasa sosial untuk menipu pegawai pemerintah agar membocorkan informasi atau mengakses sistem yang penting. Munculnya cybercrime melalui penggunaan internet dengan cara melakukan cyber attack dengan menggunakan virus yang dikirim melalui komputer yang menggunakan infrastruktur sistem telekomunikasi. Maka berdasarkan data di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut. A. Diperlakukan percepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tentang pertahanan siber (cyber defense). Solusi guna menghadapi ancaman serangan siber dalam sektor publik, pemerintah dan swasta salah satunya adalah memiliki undang-undang yang menangani berbagai jenis serangan siber, baik serangan dari dalam maupun serangan internasional. Undang-undang keamanan siber harus melindungi infrastruktur penting dari serangan siber dan harus diatur oleh undang-undang terpisah tentang keamanan siber. Koordinasi ini harus dilakukan dengan cara yang sejalan dengan undang-undang yang lainnya. Dalam hal ini, pemerintah melalui BSSN, Kementerian Kominfo, Bank Indonesia, serta lembaga-lembaga pemerintah terkait harus melakukan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui webinar atau iklan layanan masyarakat lainnya, guna meningkatkan security awareness masyarakat terutama dalam sektor keuangan, sehingga masyarakat dapat secara mandiri melindungi data-data pribadi pada tingkat awal. Bangun sebuah ekosistem yang mampu menciptakan keamanan siber. Di era normal baru, serangan siber menjadi semakin kompleks dan meluas. Artinya, pemerintah perlu bekerja sama untuk berkoordinasi dan bersinergi antara berbagai elemen penanganan siber, seperti cybercrime, Polri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara (BIN), dan elemen keamanan siber di berbagai sektor industri. Meningkatkan kapasitas SDM dan security awareness tentang keamanan siber.